Kita berharap ketiga tokoh kita ini nanti kalau mereka salah satunya menjadi pemimpin bangsa Indonesia, mereka juga akan ingat dengan kita-kita rakyat jelata ini yang tinggal di desa-desa terpencil, di perkampungan, yang setiap hari akrab dengan bunyi burung-burung kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dengan hamparan sawah di belakang ini saya dapat kembali menjumpai pemirsa. Dan dalam suasana angin yang sepoi-sepoi ini saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, saya sekarang sedang berada di suatu tempat di kawasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tetanggaan dari Jakarta. Sahabat BN, di sini mungkin lebih enak kita bicara tentang bagaimana kelihatannya kelebihan dan kekurangan yang ada pada calon-calon pemimpin kita yang mungkin akan maju ke gelanggang Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan ini saya akan kemukakan kepada sahabat 3 orang tokoh kita saja. Dari urutan nama saya akan ambil 3 orang. Yang pertama Anies Baswedan. Awal namanya A. Yang kedua Ganjar Pranowo. Awal namanya G. Yang ketiga Prabowo Subianto. Awal namanya P. Di A, G, P. Sahabat BN, ketiga tokoh ini sekarang ini santer disebut dan diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat di negara kita ini, yang tampaknya bakal maju nanti menjadi Capres 2024 mendatang. Tentu menarik kalau kita bicarakan, apalagi kita bicara sekarang ini di sebuah perkampungan, di sebuah persawahan, yang mungkin saja kita berharap ketiga tokoh kita ini nanti kalau mereka salah satunya menjadi pemimpin bangsa Indonesia, mereka juga akan ingat dengan kita-kita rakyat jelata ini yang tinggal di desa-desa terpencil, di perkampungan, yang setiap hari akrab dengan bunyi burung-burung kecil. Dan juga mereka tentu akan akrab dengan petani-petani desa yang nantinya mungkin akan selalu menginginkan kesejahteraan dari pemimpinnya. Sahabat BN, sekarang coba kita lihat apa kelebihan dan apa kekurangan dari Anies Baswedan. Anies Baswedan kalau kita lihat kelebihannya, dia seorang anak muda, dia seorang yang berpendidikan doktor, dia seorang yang pernah jadi seorang rektor, dia yang pernah jadi seorang menteri, dia juga yang aktif di berbagai organisasi semenjak dari mahasiswa. Dan Anies Baswedan juga kita lihat seorang yang mampu menorehkan rekam jejak yang begitu mumpuni, yang dibilang sukses ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta
selama 5 tahun. Gonjang-ganjing yang mengatakan dalam berbagai isu oleh lawan-lawan politik Anies Baswedan bahwa dia adalah seorang yang memainkan politik identitas tidak terbukti. Sebab selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tercipta kesetaraan antar agama di Jakarta. Tercipta kerukunan antar sesama umat beragama dan antar sesama umat seagama di Jakarta. Sahabat BN, satu hal lagi kelebihan dari Anies kalau kita perhatikan, dia tidak reaktif ketika dikritik. Ini yang paling penting sahabat, sebab seorang pemimpin di era keterbukaan sekarang ini tidak akan terlepas dari kritikan sebaik apapun dia memimpin. Karena itu, kalau ada pemimpin yang tidak tahan kritik, tentu membuat rakyat nanti tidak bisa mengemukakan unek-uneknya ketika dilihatnya ada yang tidak dirasakannya baik dari pemimpinnya. Dan Anies kelihatannya seorang pemimpin yang mau dikritik. Setidaknya kita melihat selama dia memimpin Jakarta, para pengkritiknya yang malah sampai pada penghinaan dan caci maki, tidak satu pun yang dilaporkannya ke pihak berwajib. Dan tidak satu pun pengkritik Anies sekeras apapun yang masuk bui gara-gara tuntutannya. Itu kelebihan dari Anies Baswedan. Secara sepintas, kelemahan dari Anies Baswedan belum pernah kita lihat menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi camat. Anies Baswedan kalau kita perhatikan, dia itu tidak punya partai. Ini suatu kelemahan kalau kita lihat dari seorang Anies Baswedan. Tidak punya partai, tidak ketua partai. Dan nanti ada kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan partai kalau maju. Selanjutnya kalau kita perhatikan, Anies kalau kita perhatikan, dia tidak bisa berlagak preman. Sedangkan pemimpin ada kalanya perlu juga preman. Tetapi Anies tidak bisa berlagak preman. Ini kalau kita perhatikan kelemahan-kelemahan dari Anies. Tetapi apa kelemahan Anies ini bisa ditutupi oleh kelebihan-kelebihannya? Tentu nanti rakyat yang akan menilai. Selanjutnya kita beralih kepada Ganjar Pranowo. Kelebihan Ganjar Pranowo kalau kita perhatikan, dia pernah lama menjadi anggota DPR RI sebagai seorang politisi dari PDIP. Ganjar juga seorang aktivis. Dan Ganjar kalau kita perhatikan, dia sangat cair juga dengan rakyat. Dia mudah ketawa, dia mudah membaur dengan rakyat. Dan Ganjar kalau kita perhatikan, dia adalah kader partai. Dia kader partai. Dia adalah dari partai PDIP. Dan yang lainnya kalau kita perhatikan, Ganjar Pranowo ini dia menjabat gubernur telah memasuki masa 10 tahun. Dibandingkan Anies hanya 5 tahun. Itu mungkin antara lain kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari Ganjar. Kelemahan Ganjar kalau kita perhatikan, antara lain Ganjar tidak doktor. Kalau kita tidak salah, mohon maaf kalau keliru, Ganjar tidak doktor. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Ganjar saat ini disebut orang yang belum begitu berhasil memperjuangkan UMP para buruh. Karena untuk tahun 2023, UMP Provinsi Jawa Tengah merupakan UMP yang terendah dari UMP yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang kita lihat lagi kelebihan dan kekurangan dari Prabowo Subianto. Kelebihan Prabowo Subianto, dia adalah seorang pensiunan jenderal bintang 3.
Dia adalah seorang yang sukses sekarang ini menjabat Menteri Pertahanan. Malah dikatakan menteri tersukses saat ini adalah Prabowo Subianto. Selanjutnya Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dia punya partai, punya kekuatan, punya power di bidang politik yang demikian kuat. Kita mengenal Prabowo Subianto adalah seorang yang tegas dalam mengambil keputusan. Seorang yang disiplin. Itu antara lain dari kelebihan-kelebihan Prabowo Subianto. Sedangkan kelemahan Prabowo Subianto antara lain Prabowo Subianto untuk seorang calon presiden untuk kawasan Indonesia yang begini luas. Dia sekarang telah berusia berkepala 7. Sudah 70 lebih. Kalau tidak salah tahun ini sudah 71 tahun. Mohon maaf kalau keliru usianya. Jadi di antara ketiga calon ini, Prabowo Subianto calon yang paling tua. Yang kedua, Prabowo Subianto agak dinilai oleh sebagian, mungkin ini sebagian kecil, bahwa dia pernah dianggap, belum tentu, dianggap mengecewakan para pendukungnya yang memperjuangkannya untuk memenangkan calon presiden tahun 2014 dan tahun 2019 ketika dia bergabung dengan penguasa, masuk ke istana menjadi menteri. Selanjutnya, salah satu kelemahan menurut kita yang ada pada Prabowo Subianto, dia agak cepat agak cepat emosi. Dan ini mungkin juga tidak begitu menjadi kelemahan bagi seorang Prabowo karena dia adalah seorang TNI. Seorang TNI sudah jelas tidak mungkinlah dia sama dengan sipil seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang adalah sipil murni. Tampaknya rasanya tidak terlalu banyak kelemahan yang ada pada Prabowo Subianto. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, demikian juga dengan Anies Baswedan. Dan saya yakin bahwa kelebihan-kelebihan dari Anies Baswedan, dari Ganjar Pranowo, dan dari Prabowo Subianto mungkin belum bisa saya ungkapkan dalam waktu yang singkat ini. Karena itu ini mungkin hanya sebagian kecil saja kelebihan yang bisa saya ungkapkan. Dan saya mohon maaf kalau kelemahan-kelemahan yang saya ungkapkan tadi tidak demikian adanya. Maklumlah saya seorang manusia yang lemah. Mungkin tidak pas, tidak benar di dalam mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari tokoh kita ini. Namun setidaknya tentu ini mudah-mudahan dapat menjadi wacana berpikir bagi kita di dalam menilai tokoh-tokoh kita yang akan menjadi pemimpin kita tahun 2024-2029 mendatang. Sahabat BN, itu saja. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar pemimpin yang diinginkan sebagian besar rakyat pada Pilpres 2024 nanti. Demikian saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.